ikhwan atau saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang ini kita berkumpul dalam majlis di rumah saya ini, dan insya Allah kita akan bersama-sama mengikuti berbuka bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu media kita untuk saling memperkokoh ukhuwah kita, hubungan kita, persahabatan kita, dan pada akhirnya akan membuahkan amal soleh yang insya Allah kita harapkan. Salawat dan salam juga marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia, yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Allahumma amin. Di saat-saat menjelang berbuka ini, saya ingin mengajak kepada antum sekalian untuk mari kita mentadabburi, menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam al-hawariyina man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatu min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Jadi ayat yang ke-14 dari surat As-Saff ini sebenarnya memiliki makna yang tidak sedikit dan sekaligus menggambarkan perjalanan ini, sejarah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap misi i'la'u kalimatillah, memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah ada pemimpin dan juga ada ansar. Kalau Nabi Muhammad SAW dulu di antara para sahabat ada yang muhajirin, ada ansar. Muhajirin yang mereka dengan memberikan tadhiyah, pengorbanan, harus meninggalkan rumah, harta, dan semua yang dimiliki semata-mata mereka itu ingin menyertai perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Walaupun dia akhirnya harus menjadi masyarakat yang secara ekonomi itu ya seperti miskin begitu, karena dia harus meninggalkan harta, kekayaan, rumah, dan macam-macam yang dimiliki selama di Makkah Al-Mukarramah. Dan di kota yang baru, yaitu di Yathrib yang kemudian berubah menjadi kota Al-Madinah, mereka telah disebut dengan Ansar, sahabat Ansar, yaitu orang-orang yang mendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kehidupan semacam itu juga menjadi tabiat atau karakteristik ketika Nabi Isa alaihissalam memperjuangkan agama Allah itu. Maka ketika itu dalam ayat itu kan disebutkan
kama qala Isa bin Maryam al-Hawariyin man ansari ilallah. Siapa orang-orang yang mendukungku, membantuku dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tafsir disebutkan ketika itu jumlahnya hanya 12 orang. Dan Al-Hawariyun itu juga secara terus terang, artinya dia berani menyatakan qal hawariyuna nahnu ansarullah. Gitu. Jadi mereka tidak segan-segan, juga tidak malu-malu, dan dia menyatakan ketika ada panggilan, ketika ada pertanyaan dari Nabi Isa, itu dia langsung berikan jawaban nahnu ansarullah. Kami adalah orang-orang yang senantiasa siap standby membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selanjutnya fa'amanat ta'ifatu min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Jadi di tengah-tengah masyarakat ketika seseorang memperjuangkan agama Allah itu mesti akan ada polarisasi dari pengelompokan. Minhum man yu'minu billah wa minhum man la yu'min billah. Jadi ada orang-orang yang memang tadi komitmen mendukung, membela, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka juga ada itu menjadi sunnah ilahiyah. Wa kafarat ta'ifah, dan sebagian mengkufuri. Jadi sebagian mengkufuri. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa ta'yid, dukungan dari Allah Subhanahu wa taala di sini dinyatakan fa ayyadnal ladzina amanu. Jadi maka kami, artinya Allah, memberikan ta'yid, dukungan kepada siapa? Bukan kepada siapa-siapa, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi dukungan Allah itu hanya akan diberikan kepada orang yang beriman, gitu. Orang-orang yang komitmen dengan imannya, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Ala atuwihim, terhadap musuh-musuh mereka. Dan ini saya pikir juga memberikan sebuah inspirasi bagi kita sekalian bahwa di lapangan dakwah maksud kita, lapangan perjuangan agama Allah, itu akan ada tadi al-ansar, juga ada al-a'da tadi. Ada pendukung-pendukung agama, ada juga orang-orang yang memusuhi agama. Dan di situ Allah nyatakan fa'ayyadnal ladzina amanu ala atuwihim, kepada musuh-musuh mereka. Dan hasilnya apa? Fa'ayyadnal ladzina amanu ala atuwihim fa'asbahu zahiri. Maka jadilah mereka, artinya orang-orang yang senantiasa komitmen mendukung agama Allah, mereka akan memperoleh apa? Mereka yang akan tampil. Jadi disinilah saya ingin mengajak kepada saya sendiri dan juga kepada antum semuanya, kepada kaum semuanya, marilah kita menjadi ansar dinillah, menjadi pendukung agama Allah, menjadi orang-orang yang senantiasa siap menolong agama Allah, menjadi orang-orang yang senantiasa tadi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu adalah alternatif, pilihan, begitu ya. Kalau kita ini tidak mau jadi pendukung agama Allah, ya berarti kita menjadi orang-orang yang ini tidak mendukung agama Allah, begitu. Karena dalam pandangan Allah itu kan orang yang
lawala tidak sana tidak sini, itu sebenarnya sama juga hukumnya dengan orang yang tidak bela agama Allah begitu. Ya, orang munafik itu kan begitu. Orang munafik itu orang yang jati dirinya itu tidak tampak, tidak kelihatan gitu. Jadi kehidupannya itu hanya maslahi, hanya demi kepentingan, kepentingan sesaat gitu. Mungkin kalau lagi enak di sana, ya dia ingin ikut sana. Nah, seperti orang-orang munafik itu kan, ketika dia melihat ini ghazwah perang yang dilakukan oleh Rasul ini, wah kok selama ini selalu mendapatkan kemenangan dan oleh karena itu mendapatkan ghanimah, pampasan perang yang banyak, terbetik dalam hatinya itu kepingin ikut begitu, supaya nanti dapat kebahagiaan. Dan ini terjadi ketika di sebuah ghazwah Al-Muraisi itu, atau dari ghazwah Al-Muraisi yang akhirnya terjadilah clash antara orang munafik dan orang-orang muslim gitu, hanya gara-gara ada salah seorang Ansor yang ketika itu terjadi konflik sedikit dengan orang Muhajirin masalah air. Nah, kemudian masalah itu diekspos, dibesar-besarkan oleh orang munafik gitu, yaitu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay itu bin Salul. Nah, akhirnya sampai mereka menyatakan lanuh rizan al-a'azzu min hal-adar. Jadi intinya itu dia kepingin membuat pernyataan yang sangat menyakitkan kaum muslimin, bahwa dia sepulangnya nanti akan mengusir orang-orang Muhajirin termasuk Nabi Muhammad. Dan ketika itu sempat menjadi marah sahabat Umar, bahkan dia ingin menghabisi itu tadi pemimpin munafik, tapi oleh Rasul tidak diperbolehkan. Nah ini kenapa mereka ikut tadi ghazwah itu? Ya karena ada tadi kepentingan-kepentingan yang dia inginkan begitu. Tapi ketika dia perang Uhud, walaupun dia sudah memobilisasi sekian banyak orang, tapi di tengah jalan dia membalik lagi. Ada sekitar 300 orang, karena dia berkeyakinan bahwa perang ini nanti mungkin akan membawa malapetaka bagi mereka orang-orang Islam gitu. Jadi perilaku dan tindakannya itu selalu diukur dengan kepentingan tadi. Tetapi kalau kita kembalikan kepada Ansarullah tadi, pendukung-pendukung agama Allah, sudah tentu motivasi adalah semata-mata jadi menegakkan agama Allah, membela agama Allah. Dan yang namanya sebuah pergumulan, sebuah persaingan, itu terkadang memang ada terkadang juga berada di atas, kadang berada di bawah gitu. Yang lu wa yang khafid gitu. Artinya kadang ada di atas, kadang juga ada di bawah. Karena hidup di dunia itu kan, walaupun kita sudah melalui jalan tol begitu yang lurus, tapi kan terkadang naik, kadang turun juga kan. Itulah sunnatul hayat. Jadi sejarah kehidupan itu begitu. Nah, sekali lagi di dalam ayat tadi ada sesuatu yang perlu kita tandaskan di dalam lubuk hati kita yang dalam. Tadi fa'ayyadna, jadi ta'yid, dukungan dari Allah. Allah sendiri menyatakan fa'ayyadna, maka kami dukung, kami belain, kami bantu. Kepada siapa? Alladzina amanu gitu. Jadi orang-orang yang betul-betul komitmen dengan keimanannya tadi gitu. Itu kan disebutkan fa'ayyadna an-nas, namanya orang-orang tidak, tapi alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Ala aduwihim, kepada musuh-musuh mereka. Dan ini sekaligus juga memberikan sebuah inspirasi kepada kita sekalian bahwa tadi dalam pergulakan, dalam perjuangan itu memang di sana akan ada lawan dan di sana juga ada kawan tadi. Ada musuh dan ada teman.
seperti juga dulu sejak para nabi pendahulu kita, ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Ibrahim, ada Namrud dan seterusnya, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal dan teman-temannya. Jadi marilah dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita senantiasa terinspirasi, bisa menjadikan ayat-ayat Al-Quran ini menjadi bahan renungan kita, menjadi bahan kajian kita, menjadi rujukan kita dalam mengarungi perjuangan hidup ini. Dan sekali lagi tadi saya katakan bahwa hidup itu sebenarnya adalah pilihan tadi ya, dan pilihan apakah kita ingin mengikuti jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, atau jalan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Nah, orang-orang yang hidup tidak di jalan itu pada hakikatnya dia berada di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Nah, oleh karena itu tadi ketika Al-Hawariyun ditanya, dia tegas menyatakan nahnu ansarullah. Jadi kami ini adalah orang-orang yang senantiasa mendukung, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, dan marilah kita semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang senantiasa mendukung agama Allah, orang-orang yang senantiasa komitmen memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang insya Allah akan senantiasa mendapatkan takyid, dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjuangan itu memang panjang begitu. Terkadang kita berada di atas dan kadang kita berada di bawah. Nah, tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana semangat kita untuk senantiasa berpegang teguh, memegang erat tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, dan barangkali mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kira nanti bukanya mungkin sebaiknya kita makan takjil dulu gitu, baru sholat, terus dilanjutkan supaya kita lebih enak daripada buru-buru. Ini Pak Dul umurnya sudah berapa Pak Dul? Umur saya sudah berapa? Nah ya, jadi kalau sudah di atas 40 kan makanya itu nggak bisa buru-buru itu. Iya kan? Ini yang di bawah 40 mungkin Wahyudin aja ini.